Mengapa engkau masih berdiam? Bukankah bumi ini telah menunjukkan tanda akan hari kedatanganku? Namun di manakah domba-dombaku? Di manakah anak-anakku? Aku mencari, aku melihat cahaya dalam kegelapan. Aku mencari cahaya di dalam bumi yang penuh dengan kegelapan. Hai engkau anak-anakku, engkau yang mendengarkan suaraku, dengarkanlah kerinduan hatiku. Aku merindukan engkau datang kepadaku. Mana Sorgawi. Elohim merindukan segenap kita. Elohim merindukan anak-anaknya kembali kepadanya. Elohim merindukan anak-anaknya melakukan firman-Nya. Elohim merindukan orang-orang yang setia. Elohim merindukan umat-Nya yang diam dalam hadirat-Nya. Elohim merindukan domba-dombanya kembali kepadanya. Sebab telah banyak yang terhilang, telah banyak yang tersesat. Domba-dombanya telah banyak yang tidak mendengar seruannya. Dia berfirman, anakku, aku merindukanmu. Aku menantikan engkau. Aku menantikanmu kembali kepadaku. Aku memanggil. Aku menyapamu. Namun mengapa engkau masih jauh daripadaku? Mengapa engkau masih berdiam? Bukankah bumi ini telah menunjukkan tanda akan hari kedatanganku? Namun di manakah domba-dombaku? Di manakah anak-anakku? Aku mencari, aku melihat cahaya dalam kegelapan. Aku mencari cahaya di dalam bumi yang penuh dengan kegelapan. Hai engkau anak-anakku, engkau yang mendengarkan suaraku, dengarkanlah kerinduan hatiku. Aku merindukan engkau datang kepadaku. Aku merindukan engkau diam dalam hadiratku. Aku merindukanmu. Bukankah bumi ini akan binasa, akan berlalu? Bagaimanakah engkau menjalaninya? Bagaimanakah engkau diam tanpa aku? Bukankah kebinasaan yang akan menimpamu? Dengarkanlah seruanku. Aku mengasihimu. Aku mengasihi hai engkau anak-anakku. Jangan menjauh dariku. Jangan pergi dariku. Akulah Raja yang kudus
penyelamat bagimu. Domba-dombaku pergi, domba-dombaku pergi meninggalkanku, melupakan aku. Aku memanggil domba-dombaku, namun mereka tidak mendengar seruanku. Aku mengatakannya, aku berbelas kasih, memanggil mereka dari jerat bumi ini. Namun mengapa engkau tidak mendengarkanku? Akulah yang mengingatkanmu setiap waktu. Aku mengasihimu. Tidak pernah aku mengkehendaki kebinasaanmu, hai anakku. Aku tidak pernah menginginkan kebinasaanmu. Mengapa engkau tidak mendengarkanku? Bersabarlah sampai hari itu. Kemuliaanku nyata bagimu. Saatnya sudah tiba. Hari sudah semakin gelap. Aku akan membawa domba-dombaku kembali. Domba yang selalu setia kepadaku, yang taat akan firman-Ku. Aku akan membawamu kembali. Berikanlah hidupmu sepenuhnya hanya kepadaku, maka engkaulah yang akan aku bawa kembali ke dalam kerajaanku. Kerinduan hatiku kuberikan bagi engkau, maka dengarkanlah aku berfirman bagimu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Hosanna. Haleluya. 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 Glory Hosanna. Haleluya. Sedih banget. Hal ini sering saya alami ya. Dia menyatakan kesedihannya. Maka dengarkanlah itu. Ya, puji Tuhan langsung disampaikan kepada saudara. Biasanya kan aku menyampaikannya melalui ditulis dulu. Ya, ini Tuhan langsung berfirman. Ya, seperti itulah dia berfirman dan aku sambil mencatat. Dan catatan itu nanti kuberikan kepada saudara. Ya. Seperti tidak ada yang bisa saya katakan lagi. Sudah banyak yang Tuhan ajarkan bagi kita semua. Tinggal bagaimana kita untuk mempertahankan melakukannya. Ya. Iman di dalam perbuatan. Haleluya. Tuhan rindu banget ya. Mari kita dengarkan kerinduan hatinya tadi ya. Saya pun nanti akan saya putar ulang ini, akan saya dengarkan kembali ini ya. Jadi menjadi sahabat Tuhan itu indah saudara. Jadilah sahabatnya.
Ya, jadi kalau sudah menjadi sahabat Tuhan, dia akan mencurahkan semua isi hatinya, sama seperti tadi. Jadi karena dia menganggap saudara dan saya sebagai sahabatnya, jadi dia berfirman langsung, ya. Supaya apa? Saudara juga menyerukan itu kepada sanak saudaranya, saudara kepada keluarga-keluarga, dan kepada sahabat-sahabat seperti itu, ya. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord. Ada kecintaan yang semakin bertumbuh dan bertambah. Itulah di saat kita dijadikannya menjadi sahabat. Tetapi bagaimana supaya kita dijadikannya sebagai sahabat? Hiduplah berpadanan dengannya. Hidup berpadanan dengannya. Hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Sebenarnya hanya itu aja syaratnya, ya. Melakukan firman Tuhan. Dia baik, sangat baik. Dia setia. Dia ada. Tuhan itu benar-benar ada. Beberapa waktu lalu saya sangat sedih mengenal seorang anak. Sampai saya agak sedikit keras mengajarnya, tapi memang saya sudah kepenuhan. Saya sangat mengasihi anak ini. Dan itu yang Tuhan taruhkan di hati ini, ya. Saya tidak kenal dia, tapi kasih ini sangat besar sama dia. Tetapi dia kecewa dan tidak mau mengakui adanya Tuhan. Satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan, saudara. Dia bahkan memilih untuk menjadi ateis. Masih anak SMA, ya. Entah kenapa waktu melihat dia, ada belas kasih yang begitu besar di sini, ya. Dan itulah yang Tuhan taruhkan dalam hati ini. Dan saya tahu hati Tuhanlah yang Tuhan taruhkan. Dia sangat bersedih di saat umatnya benar-benar tersesat. Karena dia telah tersesat, anak ini telah tersesat. Hanya karena dia kecewa ayahnya meninggal. Di saat dia cinta dan sangat mengasihi ayahnya. Tetapi saya berdoa kepadanya, Tuhan, dengarkan doa hamba-Mu, tarik dia. Karena tadinya dia orang yang kenal Tuhan, namun hanya ada jawaban doanya yang tidak terjawab, yaitu kesembuhan bagi papanya. Sehingga dia pun kecewa berat. Di situ juga pentingnya kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita lebih mengasihi Tuhan daripada mencintai orang tua, supaya mereka tidak kecewa di saat mereka harus kehilangan orang yang dikasihinya, ya. Jadi sedih banget waktu melihat anak itu. Saya melihat dia dengan cara bicaranya dan pembelaannya kepada yang tidak memiliki agama lah, ya. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Kasihi orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekelilingmu, ya. Saya meminta kita semua, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Kasihi dia dengan segenap jiwa. Bahkan dengan segenap akal budimu, kasihi dia. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia sangat bersedih. Dari tahun 2016 aku mengenal dia. Aku memberi hidupku sepenuhnya hanya pada Tuhan.
Walau kadang saya terbentur, ya, tapi saya berjuang. Seperti itu. Saya tidak katakan saya sempurna. Saya tidak katakan saya kudus, ya. Tetapi saya selalu berjuang untuk menyenangkan hatinya. Jadi sejak ada hubungan yang intim di dalam Tuhan itu, yang ditaruhkannya hanya kerinduan hatinya, kesedihan, gitu ya. Karena dulu pernah memang saya minta, Tuhan, taruhkanlah hatimu dalam hatiku, agar aku mengerti hatimu saat ini, agar aku bisa tahu hatimu setiap waktu, seperti itu ya. Dan ternyata Tuhan taruhkan. Yang ada apa? Saya menangis terus. Ya, saya bilang, Tuhan, kok secara akal budi saya tidak menangis, tapi kenapa saya menangis gitu? Tiba-tiba nangis jadi-jadinya. Gak tahu, dia langsung bersuara, anakku, katanya seperti itu ya. Jadi kadang dalam bahasa roh, jadi itu hasalah seperti itu. Jadi ada bahasa roh itu yang bisa ditafsirkan ya. Puji Tuhan, itu semua perkenanan Tuhan. Jadi sering sekali dia menangis seperti ini. Jadi sampai tubuh saya itu dibawa gitu, seperti dia gitu ya, menangisi, seperti menangisi anak yang telah mati. Ya salah, seperti itu, anakku. Kalau itu sudah ditaruhkan, semua tubuh ini seperti tulang-tulang saya remuk itu. Dan itu sering sekali ya, sering sekali dia menangisi anak-anaknya yang sudah terhilang. Karena banyak umat manusia yang sulit untuk berjuang, ya. Jangankan yang tidak tahu firman, ya. Yang tahu firman saja banyak yang melukai hatinya. Bagaimana hati Tuhan tidak sedih melihat semua itu? Mohon maaf agak mewek malam ini ya, kalau itu yang Tuhan bawa ya, itulah ya. Jadi sepanjang waktu hanya ada air mata sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah yang harus hamba-Mu lakukan agar Engkau bersuka cita, Tuhan? Sebab begitu banyak kesedihan dalam hati-Mu. Tuhan memberikan umur dunia ini ya, sebenarnya untuk apa? Supaya semakin banyak manusia yang mengenal Dia, tetapi semakin banyak yang melukai hati Tuhan. Tuhan terus menanti dan menanti ya. Tapi semakin hari berjalan, semakin banyak yang melukai hatinya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, tadinya mereka luar biasa kasihnya, keintimannya di dalam Tuhan. Tapi setelah mereka berjaya dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, mereka pun lupa untuk mengembalikan hubungan mereka kembali kepada Tuhan. Mereka lupa mengembalikan hubungan mereka untuk mengasihi sesama manusia. Aku gak bisa mengatakan apa-apa karena saya juga melihat semua itu gitu ya. Saya bukan menghakimi, bukan. Tapi Tuhan yang memberikan kacamata rohani itu kepada saya untuk saya dapat melihat. Saya diantarkan ke berbagai-bagai gereja dan melihat bagaimana keadaan di sana. Sampai saya bilang, Tuhan, apa ini? Siapa lagi yang menyenangkan hatimu? Ya. Siapa lagi Tuhan yang bisa membuat Engkau tersenyum, yang mengukir senyuman di wajahmu? Kadang saya sering berkata, izinkan aku Tuhan mengukir senyum di wajahmu, karena terlalu banyak aku rasakan kesedihan itu gitu ya. Makanya
biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan gitu. Saya tidak pernah untuk mencari ketenaran, ya, tidak pernah mencari perkenanan dunia, tetapi saya hanya berdiri menyuruhkan isi hatinya kepada saudara. Bukan harta yang saya cari, bukan dunia yang saya raih, namun hati Tuhan, perkenanan Tuhan. Saya hanya mau mengundang saudara-saudara, mari senangkan dulu hati Tuhan. Terlalu banyak kesedihan dalam hati, terlalu banyak yang melukai hati Tuhan, terlebih yang katanya hamba-hamba Tuhan, ya. Banyak sekali yang melukai hatinya, yang seharusnya mereka lah yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan domba-dombanya. Tuhan percayakan domba-domba, ya. Tetapi apa? Mereka tidak melakukan tugasnya seturut dengan kekudusan firman Tuhan. Jadi saudara terkasih, marilah kita yang kecil ini, yang tidak dipandang seberapa oleh dunia ini, yang dipandang hina oleh dunia, mari saya mau mengundang saudara, senangkan hati Tuhan, senangkan hatinya, ya. Karena kita katakan kita ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi lakukanlah itu. Jangan lagi ada persungut-sungutan dalam hatimu, ya. Jangan lagi engkau memelihara kekesalan, kekecewaan dalam hidupmu, jangan. Keirian, kedengkian, jangan, ya. Jangan pernah terlibat akan hal itu. Kasihilah sesamamu manusia. 1 minggu ini, itu aja yang keluar terus dari mulutku, dari hati ini. Kasihilah sesama manusia, kasihi musuhmu. Karena banyak orang juga yang jatuh dalam hal ini, ya. Banyak orang yang tidak menyukai orang lain, tanpa disadari mereka membenci. Mari belajar untuk tidak membenci. Kalaupun orang itu bersalah kepadamu, ampunilah mereka. Jangan membenci mereka, ya. Jangan memfitnah. Wah. Tapi saya bersuka cita, ya, diberi kepercayaan untuk merasakan penderitaannya. Haleluya. Haleluya. Oke, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Ini acara mewek-mewekan ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita mendengarkan Kumandang Sorga. Kenapa saya tulis judulnya Kumandang Sorga? Ya, aneh sih sebenarnya, ya. Ini sepertinya Noel tutup dulu sebentar, Mike. Haleluya. Kita akan mendengarkan Kumandang Sorga dan firman Tuhan. Kenapa saya buat judulnya Kumandang Sorga? Ya karena memang seperti itu, ya. Nah, Kumandang Sorga itu di saat sorga yang berbicara. Nah, sorga itu siapa? Ada juga para malaikat-malaikat sorga, ya. Banyak sebenarnya kesaksian-kesaksian yang saya alami, saya mau bagikan kepada saudara, tetapi entah kenapa kalau di sosial media rasanya ini aja pesan Tuhan, ya, pengajaran-pengajaran itu yang saya sampaikan. Kalau memang saudara mau mendengar kesaksian pribadi, hal-hal spiritual yang saya alami, mari kemari datang ke pondok kami, ya. Saya akan ceritakan bagaimana Tuhan dengan berbagai cara berbicara atau banyak hal, ya. Nah, jadi saya akan ceritakan tentang seperti apa malaikat-malaikat sorga. Ya kalau saya alami, ya memang itu yang saya alami. Jadi apa yang mau saya buat? Saya tidak karang-karang karena saya berdosa kalau saya karang-karang, ya. Seperti tadi pagi kami ibadah, ya.
Nah kami kan setiap pagi ibadah nih. Nah, ibadahnya itu mau sampai 2 jam. Aduh ini gatal sekali ini. Banyak serangga-serangga di sini. Nah, jadi tadi pagi itu ya dia benar-benar hadir gitu. Di saat saya tutup mata gitu, saya diperlihatkan ya, sampai saya melihat ke atas, saya buka lagi mata saya melihat ke atas, saya diberi penglihatan itu sekejap ya. Saya diberi penglihatan, saya lihat ke atas. Mungkin ada yang lihat tadi saya pas melihat ke atas ya, ada bapak-bapak juga di sini karena pas kami ketemu mata. Jadi hanya sekejap saja saya melihat penglihatan. Nah, banyak sekali malaikat surga ya melihat ke bawah seperti ini dan mereka bersuka cita ya. Oke, bagi yang mau datang telepon dulu lah. Saya tidak akan publikasikan alamat di sini, bisa nanti dari WA ya. Pondok yang sangat sederhana di satu tempat terpencil yang hanya ada kedamaian ya. Oke, nah jadi dan di saat saya melihat itu tiba-tiba saya tertunduk, saya berdoa, saya dengar suara Tuhan. Tuhan katakan dia hadir di tengah-tengah peribadatan ini dan berlaksa-laksa malaikat sorga juga turut bersuka cita dalam ibadah ini. Oh, semangat sekali kami tadi pagi ya. Nah seperti itu ya. Dan langsung tadi ada yang disuarakan firman dari mana tadi saya lupa, Yeskel ya atau Amsal pasal 10 tadi. Langsung keluar Amsal 10 ayat sekian. Saya baca, nah pas sesuai dengan firman yang lagi kami bahas gitu ya. Karena ibadah di sini setiap pagi itu kita mengajarkan kepada jemaat Tuhan yang ada di sini bagaimana supaya mereka itu pola hidupnya itu membaca firman dan bersiap-siap. Jadi kita ada gelas seperti ini, di dalamnya kita tulis nama taruh di dalam, jadi namanya digulung. Nah jadi renungan pagi itu ini bergilir, gelasnya diambil masing-masing kayak undian. Nah jadi nama siapa yang disebutkan ya harus siap, karena kalau kita buat bergilir yang ada tidak siap-siap. Nah itu adalah hikmat yang Tuhan berikan untuk melatih anak-anaknya senantiasa bersiap-siap ya. Jangankan menyampaikan renungan, menantikan kedatangan Tuhan kan kita harus siap-siap ya. Nah jadi kita dilatih setiap hari di sini. Bagi yang mau bergabung silahkan. Haleluya, glory hosana. Tapi itu adalah keluargaku ya. Saya di sini mama mereka. Mereka adalah anak-anakku, jemaat Tuhan. Haleluya. Nah, jadi ini tadi ada beberapa lembar. Suaraku masih kedengaran nggak? Masih kedengaran ya suaraku karena ada hujan. Nah, ada beberapa lembar ini malaikatnya yang berbicara, dan kemudian ada di halaman terakhir itu ya Tuhan itu sendiri yang berbicara. Nah, ini kemarin tanggal 10, sekarang tanggal berapa ini? 11 ya kemarin. Nanti bagi ini sebenarnya saya rekam ya, karena itu pasti ibadah pagi ya, di saat kepenuhan saya rekam ya. Nah waktu saya rekam dah, jadi bagi siapa yang mau nanti saya akan bagikan, itu saya rekam. Jadi kalau ada pesan Tuhan seperti itu, kalau nggak ada pulpen, nggak ada buku kan nggak senantiasa standby ya. Nah jadi saya chat ke diri saya sendiri. Nah kan ada kirim pesan ke diri sendiri. Jadi saya selalu ketik di sini kalau ada pesan Tuhan ya. Jadi ini ada rekaman suaranya, saya tidak tahu kedengaran. Kedengaran itu? Berserulahnya dalam namanya, nama yang kudus yang menyelamatkanmu, hai seluruh umat manusia. Serukanlah di tempat kudusnya, hanya dialah rajamu, hanya raja yang sanggup menyelamatkanmu. Kasih-Nya yang telah mempersatukan engkau. Oke, ya.
Nanti kalau ada yang mau rekamannya saya akan kirim. Memang bisa. Ini saya lagi sedikit nggak aktif ya di grup ya. Jadi saya tidak kirim banyak rekaman-rekaman, nanti saya akan kirimkan. Oke ya. Nah, tapi ini saya sudah tuliskan. Tadi ini PR saya. Ternyata setelah saya tulis, saudara, ada 8 lembar. 7 lah. 8 halaman, bukan 8 lembar ya. Oke, saya akan bacakan. Bagi yang mau nanti yang di grup saja saya kirim ya. Bagi yang belum masuk di grup bisa di chat ke 0812 9585 4135. Husadahu kain hal hasadahu nahala hasana husana hasana. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapak. Haleluya. Saya akan bacakan apa yang menjadi suara sorga atau kumandang sorga bagi kita semuanya, yang diperdengarkan oleh karena kasih yang daripada sorga bagi setiap kita umat manusia, supaya setiap kita benar-benar bersiap-siap dan berjaga-jaga menyongsong hari kedatangannya, dan supaya setiap kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sebab hanya di dalam dialah keselamatan, hanya di dalam dialah hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau senantiasa. Haleluya. Dengarkanlah hai seluruh bumi, berserulah hanya di dalam namanya, nama yang kudus yang menyelamatkanmu, hai seluruh umat manusia. Serukanlah di tempat kudusnya, hanya dialah Raja, hanya Raja yang sanggup menyelamatkanmu. Kasihnya telah mempersatukan engkau, hai seluruh umat manusia. Serukanlah dalam kekudusanmu, dia akan datang bagimu. Saatnya akan datang dan akan tiba bagi seluruh bumi. Kemuliaannya akan dinyatakannya. Setialah, berserulah dalam namanya, dalam ketaatan akan firman-Nya. Seluruh firman-Nya akan menyelamatkanmu. Hai engkau anak manusia, berserah penuh hanya pada Dia. Pengharapanmu kan nyata dalam hidupmu. Setialah dalam segala perkara, taat dan bersungguh-sungguhlah selama engkau ada di dalam bumi ini. Segenap hatimu serahkanlah hanya padanya. Hosana, hosana. Serukanlah kemuliaan hanya bagi Dia, Raja yang Maha Kudus. Hai seluruh bumi, dengarkanlah Elohim berfirman bagimu. Di dalam bumi ini sungguh tergenapilah segala firman. Kesusahan, kesesakan akan terjadi di dalam bumi. Negeri akan dipenuhi, persalinan akan memenuhi bumi, pertikaian-pertikaian akan memenuhi bumi, kehancuran akan melanda bumi. Seluruh bumi dengarkanlah. Di dalam kesetiaan dan di dalam ketaatanmu lah engkau akan bersatu dengannya. Di dalam kekudusanmu lah engkau akan melihat Dia. Di dalam kesungguh-sungguhanmu melakukan seluruh firman-Nya. Sangkal diri, pikul salib, hanya itulah yang harus engkau lakukan setiap hari, setiap waktu, selama engkau masih berada di dalam bumi ini. Sebab sungguh bumi akan berlalu, sebab sungguh segalanya akan berlalu. Namun kasihlah yang akan diam kekal sampai selama-lamanya dalam kehidupan setiap umat manusia di dalam kekekalan. Sorga yang mulia, di sanalah kehidupan yang sesungguhnya.
berlombalah, berjuanglah untuk memasukinya. Sebab sungguh sesak dan sempitlah jalan untuk memasukinya. Namun bertahan dan berjuanglah, sebab kehendaknya akan dinyatakan. Engkaulah anak-anak yang dikasihinya, kepadamu dia berfirman, bagi setiap engkau yang mau mendengarkan seruannya. Sungguh domba-dombanya akan mendengar suaranya. Jadikanlah hidupmu menjadi domba yang mendengar suaranya. Sebab suaranya akan menggembalakan domba-dombanya. Hasan haleluya hodidakaya nama serhu ya hasan haleluya 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 haleluya. Terdehi kaina hal hasan haleluya hal hasan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Inilah tiba saatnya. Gembala yang agung akan menggembalakan seluruh bumi. Maka dengarkanlah hai umat manusia. Berikanlah hidupmu, berikanlah hatimu. Serahkanlah seluruh hidupmu digembalakan olehnya. Dengarkanlah pimpinannya. Dengarkanlah perintahnya. Segala kemuliaan akan nyata. Hadiratnya akan memenuhi setiap anak-anak yang berseru-seru kepadanya. Hadirat sorga akan memenuhi setiap jiwa yang selalu haus dan lapar akan hadiratnya. Seluruh bumi akan melihat kemuliaan akan dinyatakan atas bumi ini. Sangkal diri pikul salib setiap waktu menyelamatkanmu dari masa kesukaran yang akan melanda bumi ini. Sebab saatnya segala murka akan dinyatakan atas seluruh bumi ini. Maka karena itu, persiapkanlah hidupmu masuk dalam rancangan kemuliaannya. Maka engkau akan dibawa bersama-sama seluruh orang-orang kudusnya memasuki kemuliaannya. Hosana, hosana, kemuliaan, kemuliaan. Sungguh, lepaskanlah segala belenggu hidupmu. Keterikatan yang mengikat engkau selama ini, hancurkan dan patahkanlah itu hanya di dalam kesungguhanmu melakukan seluruh firman Tuhan. Sebab di dalam keseluruhan firman-Nya lah nyata kekudusan. Jangan biarkan penyesatan menyesatkan hidupmu di dalam pengajaran-pengajaran yang bukan berasal daripada Elohim. Dan janganlah biarkan filsafat-filsafat bumi ini menyesatkan engkau, menyesatkan hidupmu. Sebab sungguh penyesat-penyesat itu datang dan telah memenuhi bumi ini. Sebab sungguh firman-Nya harus dinyatakan. Penyesat-penyesat itu datang dan akan menyesatkan seluruh bumi ini. Namun celakalah mereka yang menyesatkan dan celakalah mereka yang disesatkan. Oleh karena itu, bangkit dan berdirilah atas kemurnian firman-Nya. Sebab firman yang kuduslah yang menyelamatkanmu, hai seluruh bumi. Itulah kumandang sorga yang diberikan kepada kita. Jadi ada kata yang menarik tadi yang saya tangkap ya. Ada kata seluruh firman Tuhan, bukan sepenggal-sepenggal ya. Jadi baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, lakukanlah itu. Sekarang saatnya dikatakan tadi di sini, kalau dialah yang akan menjadi gembalamu, menjadi gembala kita. Jadi ini zamannya, ini time-nya, ini waktunya kita digembalakan langsung oleh Elohim itu sendiri.
Maka berikanlah hidupmu sepenuhnya, serahkanlah hidupmu sepenuhnya untuk digembalakan olehnya, ya. Dimanapun saudara beribadah, ya. Intinya, berikan hidupmu digembalakan oleh Elohim yang Maha Kudus. Sebab dunia terbatas, ya. Dunia terbatas. Apalagi sekarang organisasi-organisasi yang telah terikat akan doktrin-doktrin, ya. Jadi yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Sementara firman Tuhan katakan, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan, ya. Jadi kita tidak boleh meniadakan, mengurang-urangi firman Tuhan, ya. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan. Dia langsung berfirman. Siapa dia? Elohim itu sendiri langsung berfirman, ya. Jadi tadi setelah kumandang sorga itu, ya, ya biasanya malaikat-malaikat sorga yang menyatakannya. Biasanya kalau mendapat seperti ini, ya, saya kadang dikasih penglihatan gitu. Penglihatan itu, ya malaikat itu yang berbicara langsung, ya. Seru sih, tapi itulah. Oke, ya bukan hanya kepada saya, kepada saudara juga bisa saudara alami itu, ya. Asalkan apa? Saudara berpadanan penuh kepada Tuhan, berpaut kepada Dia siang dan malam, setiap waktu, ya. Kita terdengarkan bagaimana Tuhan berfirman, ya. Berbahagialah engkau yang setia akan firman-Ku. Berbahagialah engkau yang selalu turut akan perintah-perintah-Ku. Berbahagialah engkau yang selalu melakukan kehendak-Ku. Berbahagialah engkau yang selalu mengenal segala rancangan-Ku dalam kehidupan. Hai engkau, anak-anak yang Aku kasihi, dengarkanlah. Aku berfirman bagimu, bukalah hatimu. Celikkanlah matamu melihat keadaan bumi ini. Sungguh, keadaan bumi ini sudah dipenuhi oleh kegelapan. Maka lakukanlah kehendak-Ku setiap waktu. Dengarkanlah firman-Ku. Akulah yang telah berfirman bagimu. Engkau akan dimenangkan oleh karena melakukan seluruh firman-Ku. Akulah Elohim yang telah berfirman bagi engkau, maka lakukanlah itu. Sungguh penyesat-penyesat itu telah memenuhi bumi. Maka celakalah mereka yang menyesatkan dan celakalah engkau yang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang berjalan menurut kehendaknya. Bukankah firman-Ku kudus? Bukankah Aku yang telah menyatakan ketetapan-ketetapan-Ku? Namun mengapa engkau berjalan di luar dari hukum, di luar dari perintah-Ku, di luar dari ketetapan-Ku? Akulah Elohim yang telah berfirman bagi engkau, maka lakukanlah seluruh firman-Ku. Dengarkanlah, hai seluruh umat manusia. Saatnya engkau harus menyendengkan telingamu, mendengarkan seruan-Ku. Janganlah engkau berjalan atas segala pengajaran-pengajaran di bumi ini yang melanggar perintah-perintah-Ku. Sungguh mereka telah menodai kesucian daripada firman-Ku. Namun engkau yang mendengar suara-Ku, yang mendengar seruan-Ku, janganlah mengikuti pengajaran-pengajaran yang menodai kesucian firman-Ku. Lakukanlah seluruh apa yang telah Aku sampaikan kepadamu melalui hamba-Ku, melalui umat yang telah Aku pilih menyatakan hukum-hukum dan ketetapan-Ku atas bumi ini, sejak engkau Aku bawa keluar dari perbudakan yang telah memperbudak umat-Ku. Engkau Kubawa keluar oleh karena perjanjian yang telah Aku berikan kepada nenek moyangmu. Ketetapan-Ku kekal, hukum-Ku kekal, segala perintah-Ku tetap sampai selama-lamanya. Maka sampaikanlah kepada seluruh bumi, sungguh Aku telah menyelidiki firman-Ku yang telah dinodai kesuciannya. Maka sampaikanlah kepada seluruh penjuru bumi ini, ketetapan-Ku harus dinyatakan sepenuhnya. Sekali lagi, sampaikanlah kepada seluruh bumi ini, ketetapan-Ku
harus dinyatakan sepenuhnya. Seluruh hukumku harus dilakukan seluruhnya. Sebab aku akan menghakimi seluruh bumi dengan segala hukum-hukum, dengan segala firman-Ku yang telah Kuberikan bagi seluruh umat-Ku. Hukum yang telah Kuberikan kekal sampai selama-lamanya. Akulah gembalamu, akulah yang telah menuntunmu, akulah gurumu, akulah sebagai pemimpin yang akan memimpin engkau, yang akan membawamu keluar dari masa kesukaran yang akan datang. Oleh karena itu, dengarkanlah aku berfirman bagimu. Jadikanlah aku sebagai gembala yang agung bagi engkau, yang akan menuntunmu keluar dari masa kesukaran yang akan datang. Lakukanlah seluruh apa yang telah Kufirmankan bagi engkau, maka engkau akan diselamatkan. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu, ampunilah sesamamu manusia, maka genaplah segala hukum-Ku bagi engkau. Lakukanlah semuanya itu. Kasihlah yang menggenapi segala hukum-hukum, ketetapan dan firman-Ku. Segala perintah yang Kuberikan kepadamu kekal sampai selama-lamanya, dan teguhkanlah itu dengan kasih dalam hidupmu. Sungguh, Aku telah berfirman bagimu, Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi segala firman yang telah Kuberikan bagi engkau, dengan kasih yang mempersatukan, diteguhkan oleh kasih. Kasihlah sebagai kegenapan dari hukum yang telah Kuberikan, hukum kekal yang tiada pernah dibatalkan. Katakanlah ini, sampaikanlah ini, beritahukanlah ini sampai ke seluruh penjuru bumi, sebab Akulah Tuhan yang telah berfirman, akan datang menyelamatkan seluruh umatku. Engkau yang setia melakukan firman-Ku, engkau yang selalu taat dalam segala perintah-Ku, engkau yang akan diselamatkan, hai umat yang setia. Umat sisa, sedikitlah yang didapat setia, tiada bercacat, tiada noda, oleh kerelaan hati, dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh. Merekalah yang akan duduk diam di dalam kerajaan-Ku. Diberkatilah seluruh umat-Ku yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Ku, melakukan seluruh perintah-perintah-Ku. Diberkatilah engkau. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita semua. Yohanes pasal 11. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur,
tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masih gula pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka
apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Yohanes pasal 12. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Mana Sorgawi.